Halo semuanya, kami dari program studi S, 1 Gizi Universitas Negeri Surabaya akan membahas tentang tata laksana diet stroke. Simak video ini ya. Apa itu stroke? Stroke merupakan suatu kondisi kehilangan fungsi otak secara mendadak yang diakibatkan oleh gangguan peredaran darah dan berakibat pada kematian sel-sel otak. Berikut ini tanda dan gejala stroke. Pertama, senyum tidak simetris. Kedua, gerak separuh tubuh tiba-tiba melemah. Ketiga, bicara pelo atau tidak dapat berbicara. Keempat, kebas atau baal atau kesemutan. Rabun atau pandangan satu mata kabur, tiba-tiba. Serta sakit kepala hebat yang terjadi tiba-tiba. Jenis-jenis stroke pertama ada stroke iskemik. Stroke iskemik meliputi stroke emboli, yakni bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkup menuju otak, dan stroke trombotik, yakni bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Jenis stroke kedua adalah stroke hemoragik yang meliputi pendarahan intraserebral, yakni pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti, dan pendarahan subarachnoid, yakni pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan tulang tengkorak. Faktor risiko stroke antara lain hipertensi atau tekanan, darah tinggi, diabetes mellitus, kolesterol, penyakit jantung, obesitas, merokok, dan konsumsi minuman beralkohol. Cara mencegah stroke adalah dengan pertama, meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Kedua, menghindari asap rokok. Ketiga, berolahraga secara teratur minimal 3 kali seminggu. Keempat, kurangi konsumsi makanan asin dan bergaram. Kelima, rutin cek kesehatan. Berikutnya, untuk diet stroke sendiri menekankan pada pengurangan asupan garam dengan meningkatkan konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan produk susu rendah lemak. Tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan risiko penyakit lainnya seperti penyakit stroke hingga jantung. Terdiri dari padi-padian 6-8 porsi per hari, di mana satu porsinya 28 gram atau 3 sendok makan, buah dan sayur 4-5 porsi per hari atau sama dengan 100 gram, yaitu satu potong sedang dan sayur setara. 3 sendok makan yang sudah dimasak, kacang-kacangan 2-3 porsi per minggu, yang dimana satu porsinya sama, seperti padian 28 gram. Protein rendah lemak seperti daging tanpa lemak yang diolah dengan cara direbus atau dipanggang tanpa minyak 2-5 porsi per hari, di mana atau tidak lebih dari 6 ons per hari. Lalu bisa ditambahkan dengan susu rendah lemak 1 cangkir kecil tiap hari. Selain itu, juga ditekankan pada penggunaan garam kurang dari 1 sendok teh per hari. Gula maksimal 4 sendok makan per hari. Membatasi penggunaan minyak kurang dari 5 sendok makan per hari. Dan yang terakhir adalah bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk bahan makanan yang dianjurkan seperti maizena, tepung beras, sagu, susu skim, telur ayam 3-4 butir per minggu, susu kedelai, sari kacang hijau, sari buah yang dibuat dari jeruk, pepaya, tomat, apel. Sedangkan untuk bahan makanan yang dihindari adalah produk olahan yang dibuat terlalu asin dan manis, makanan yang dibuat dengan menambahkan produk pengembang, daging yang berlemak, jeroan, hati, otak, sarden, keju, makanan yang diawetkan dengan garam, buah dan sayuran yang menimbulkan gas. Sekian dari kami, thank you for watching.